Ya, orang yang mati saat dia menimba ilmu agama, itu Allah akan utus ya malaikat yang akan mengajarkannya di dalam kubur. Sampai kapan? Ila ayya ba'athahu Allahu aliman, sampai nanti hari kebangkitan dia akan bangkit dalam keadaan alim, dalam keadaan mengerti akan ilmu agama. Sallallahu alaihi wasallam. الفتح بالقبول وتمام كل سول مأمول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasilina ila al-imam muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar untuk menimba ilmu agama, ya, keluar dari rumah gitu. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk menimba ilmu agama, fahuwa fi sabilillah, maka dia termasuk orang-orang yang berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai dia kembali pulang ke rumah. Jadi kalau ada orang pergi dari rumah niatnya thalabul ilmi, ya, itu fisabilillah. Dia sedang berada dalam perjuangan Allah Subhanahu wa taala. Sedang berada dalam perjuangan, jalan perjuangan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai dia kembali, itu dianggap fisabilillah. Ya, jadi kalau kita dari rumah menuju majlis ilmu, itu lagi fisabilillah. Sampai nanti kita selesai ta'lim, kembali ke rumah, itu dianggap fisabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiha bihil islam fabainahu wa bainal anbiya fil jannati darajatun wahidatun. Kemudian Rasulullah bersabda, man ja'ahul maut, barang siapa yang datang kematian, wa huwa yatlubul ilma, sedang dia menimba ilmu agama. Lagi enak nimba ilmu agama, datang kematian. Ya, lagi enak duduk di majelis ilmu, datang kematian kepada dia gitu. Liyuhyiha bihil Islam, dia nimba ilmu agama dengan niat untuk menghidupkan agama Islam di dalam dirinya. Ya, jadi kalau ada orang nimba ilmu agama dengan niat untuk menghidupkan Islam di dalam dirinya, kemudian datang kematian kepadanya, fabainahu wa bainal anbiya fil jannati darajatan wahidah, maka di antara dirinya dan di antara para nabi itu nanti kelak di yaumil akhir, itu mereka dalam satu derajat. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi orang yang nimba ilmu agama, saat dia mati lagi nimba ilmu agama, itu nanti di yaumil akhir satu derajat dengan para nabi. Ya, satu derajat. Orang yang paling dekat dengan para anbiya, para nabi adalah orang yang mati saat dia menimba ilmu agama. Makanya kenapa sih kita nimba ilmu agama terus? Itu ngejaga-jaga. Kalau lagi datang sakaratul maut, pas kita lagi thalabul ilmi, enak tuh deh. Iya, enak itu. Surga langsung udah. Iya, di antara dirinya dan di antara para anbiya di akhirat nanti satu derajat, satu tempat gitu.
Luar biasa. Man mata wa huwa yatlubul ilma yuqayyidullahu lahu man yu'allimahu fi qabrihi ila ayyab'athahu Allahu aliman. Ini luar biasa lagi kata Rasulullah. Orang yang mati saat dia menimba ilmu agama, lagi enak-enak belajar di pesantren, lagi enak-enak belajar nimba ilmu di majelis ilmu, di majelis taklim, dia mati gitu. Ya. Yuqayyidullahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus untuk dirinya. Ya, mengutus siapa? Man yu'allimahu fi qabrihi, akan mengutus seseorang malaikat yang akan mengajarkannya di dalam kubur. Sallallahu alaihi Muhammad. Lagi enak-enak nimba ilmu agama, mati. Itu Allah akan utus baginya sesuatu, ya, seseorang yang akan mengajarkan dia di dalam kubur. Jadi dalam kubur tuh masih bisa belajar orang yang menimba ilmu agama, orang yang mati karena menimba ilmu agama. Ya, orang yang mati saat dia menimba ilmu agama, itu Allah akan utus ya malaikat yang akan mengajarkannya di dalam kubur. Sampai kapan? Ila ayyab'atsahu Allahu aliman, sampai nanti hari kebangkitan dia akan bangkit dalam keadaan alim, dalam keadaan mengerti akan ilmu agama. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ini salah satu fadilah keutamaan orang yang menimba ilmu agama. Ya, kita lagi enak-enak nimba ilmu agama. Lagi enak-enak perjalanan menuju satu majelis. Ternyata maaf, kecelakaan. Itu fisabilillah. Begitu dia meninggal, nanti Allah Subhanahu wa taala langsung utus satu malaikat yang akan mengajarkannya di dalam kubur sampai nanti hari pembangkitan dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan alim. Jadi nggak usah takut. Orang nimba ilmu agama itu nggak usah takut mati. Matinya juga enak. Ya, di kubur udah nggak ada lagi siksa. Kenapa? Belajar agama akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala satu malaikat yang akan mengajarkannya di dalam kubur. Itu spesial untuk orang-orang yang menimba ilmu agama. Makanya jangan malas-malas kita nimba ilmu agama. Semakin kita jauh daripada ilmu, maka semakin keruh kita punya hati. Ya. Semakin kita jauh daripada majelis ilmu, maka akan semakin keruh kita punya hati, akan kering kita punya hati. Kalau keruh kering kita punya hati, repot nanti. Ya, repot ngadepin dunia begitu. Maka ini salah satu daripada fadilah keutamaan orang menimba ilmu agama. Jadi ya, beruntunglah kita-kita yang bisa duduk di majelis ilmu. Makanya beruntung tuh. Ngejaga-jaga dari mulai Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, Kemis ngaji, Jumat ngaji, Sabtu ngaji, Minggu ngaji. Di antara sekian cuma satu minggu itu kan cuma 7 hari. Ya kalau nggak Senin kita mati Selasa, kalau nggak Selasa kita mati Rebo, kalau nggak Rebo ya kita meninggalnya Kamis, kalau nggak Kamis Jumat, kalau nggak Jumat Sabtu, kalau nggak Sabtu Ahad kita mati. Di antara 7 hari itu pasti itu ada satu hari di mana kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita diwafatkan, kita dalam keadaan nimba ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan utus satu malaikat yang akan mengajarkan kita di dalam kuburan kita. Jadi dalam kubur kita nimba ilmu agama sama malaikat, diajarkan sama malaikat. Sampai nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan alim nih orang, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau udah dengar hadis kayak begini, kira-kira masih malas gak duduk di majelis ilmu? Kalau kira-kira ada hadis kayak begini kita udah dengerin, kira-kira makin semangat gak kita nimba ilmu agama? Harus semakin semangat begitu. Ya, jadi itu aja taklim pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk terus menimba ilmu agama. Ya, mau umur kita muda, mau umur kita tua, sampai Allah Subhanahu wa taala matikan kita terus nimba ilmu agama, duduk di majelis ilmu. Fa insyaallah hidup kita berkah, dan mati kita juga mati bukan yang sembarangan, tapi mati dengan penuh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala.